Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas soal ekonomi mikro. Nah, ini gue pakai di sini soal D3 Kebendaraan Negara ya. Tahun akademik 2017-2018. Nah, jadi dan ini juga jawaban mahasiswa ya, bukan jawaban dari dosen. Jadi, ya nanti kalau misalnya ada yang menurut kalian salah ya perbaiki lah ya. Insya Allah tapi betul kok. Oke, kita bahas ya. Di sini soalnya diminta UD Beras Ilalang merupakan salah satu unit usaha dagang yang berjualan beras di pasar induk Kramat Jati. Nah, tabel di bawah ini merupakan kondisi yang mencerminkan UD Beras Ilalang. Nah, jadi eh, kalau kita analisa di sini tuh pasarnya itu pasar kompetitif sempurna kan untuk eh, perusahaan ini ya UD Beras Ilalang ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke sana, ini yang A ini kita diminta untuk silakan melengkapi kotak-kotak kosong di tabel tersebut ya. Jadi kita diminta untuk melengkapi kotak-kotak ini dulu. Oke, jadi kita lengkapin dulu aja. Nah, di sini pertama ada variable cost, ada fixed cost. Nah, variable cost ini di sini ada outputnya juga nih. Ada outputnya, ada variable cost ya. Ini outputnya, output dari beras itu sendiri itu ada dalam bentuk kuintal, dalam satuan kuintal. Nah, untuk yang variable cost ini, ya variable cost ini apa sih? Ya mungkin kalian juga udah tahu ya, kalian udah belajar di akuntansi atau cost counting ya. Kalau misalnya udah belajar. Nah, jadi variable cost ini sendiri, ini tuh apa ya? Kayak kita tuh memproduksi kita tuh ketika produksi itu dipengaruhi oleh output suatu barang. Misalnya kayak outputnya makin banyak maka variable costnya itu makin banyak ya. Jadi ketika kita outputnya produksi sedikit maka variable costnya sedikit gitu loh. Jadi dia itu dipengaruhi oleh yang namanya output dari suatu barang gitu. Nah, beda halnya sama ini fixed cost. Kalau fixed cost ini mau kalian produksi barangnya 10 atau 20 atau 100 itu ya biayanya segitu-segitu aja gitu loh. Jadi nggak dipengaruhi oleh output suatu barang gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita isi aja nih. Ini total variable cost-nya. Total variable cost ada yang kosong nih yang di output 3 sama output 4 ada yang kosong. Nah, oh ya, di sini ada total cost. Total cost ini itu VC variable cost ditambah sama FC fixed cost ya. Total cost itu rumusnya. Nah, maka dari itu di yang bagian nomor 3 ini ya kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ya soalnya di output nomor 3 output yang 3 nah maksud gua ini tuh ada yang kosong nih kita isi dulu. Nah tadi apa coba kita di sini cuma diketahui total costnya aja kan 30 kan ya nggak sih. Berarti untuk mengisi bagian variable cost kan variable cost ya betul variable cost kan TC sama dengan VC min FC kan plus FC. Nah, maka dari itu untuk mencari variable cost, maka VC persamaan matematika aja lah ya, matematika dasar TC dikurangi FC, ya kan? FC. Oke. Nah, maka dari itu di sini tinggal kurangin aja yang 30 kurangi 12. Berapa? 18 kan. Nah, kita ada tulisnya di sini 18. Sebelah kanan kalian lihat ya. Nah, terus selanjutnya di sini yang output 4 juga sama aja. 40 dikurangi 12 itu sebesar 28 di sini ya. Clear ya, kita isi selesai. Nah, selanjutnya fixed cost. Fixed cost ada yang kosong nih di bagian kedua nih ya. Kita isi. Nah, tadi apa? Fixed cost itu kan kita produksi berapapun itu jumlah untuk biayanya itu sama aja kan. Segitu-segitu juga. Maka dari itu karena di sini untuk output 0 biayanya 12, untuk output 2 biayanya 12, output 3 12, maka semuanya itu pasti 12. Yaitu di output 1 di sini juga kita isi 12 gitu. Jadi fixed cost ini dia itu nggak dipengaruhi oleh jumlah barangnya berapapun. Kita produksi 100, kita produksi 20, kita produksi 0 pun itu biaya itu tuh tetap keluar sebesar segitu gitu loh. Beda halnya sama kayak variable cost. Variable cost ketika kita produksinya 0, ya maka nggak ada biaya yang kita keluarkan untuk variable costnya. Nah, tapi ketika kita produksinya satu itu misal kayak 5 terus kita produksinya 5 itu kayak 20 gitu biayanya misal. Ya, jadi semakin banyak output yang kita hasilkan, maka variable cost-nya juga semakin banyak. Kalau fixed cost itu tuh berapapun output yang kita hasilkan, maka ya biayanya segitu-segitu aja gitu. Nah, untuk total cost-nya itu sendiri ini masih pada kosong ya. Yang output 0 di situ tinggal ditambah aja berarti 0 tambah 12. 0 ditambah 12 yaitu sebesar di sini 12 ya.
Nih ya, 12 kita isi udah clear. Yang kedua 19 di sini. Oh, ini juga bisa untuk mencari yang fixed cost ini juga bisa total cost dikurangi sama 7 sama variable cost. Jadi dapat 12 kan, sama aja kan. Nah, terus selanjutnya yang ini 30 udah diisi, ini udah diisi juga, 19 juga udah diisi ya. And then yang ini nih, yang di nomor 5 nih. Oh, yang di nomor 2 belum kan? Di output 2. Ini 10 tambah 12 itu 22 ya. Kita isi di sini selesai. And then 43 tambah 12 di sini. Jadi total costnya 55. Nah, kan biasanya itu kan dalam suatu produksi itu ada biaya-biaya. Nanti biaya-biaya itu diakumulasi jadi yang namanya total cost. Nah, kalau dalam hal ini di sini tuh cuma ada dua biaya aja, ada variable cost sama fixed cost. Nanti untuk di pelajaran akuntansi atau ya matkul-matkul lain lah ya, mungkin kalian akan belajar lebih dalam lagi mengenai biaya-biaya ini. Untuk total cost itu ada apa aja? Sebenarnya nggak sesimpel ini sih, nggak cuma dua ini aja gitu loh. Kalau di matkul-matkul yang lain. Nah, ini ada 66 tambah 12 langsung kita dapat 78 untuk total cost-nya. Nah, selanjutnya di sini kita ngisi marginal cost nih. Nah, marginal cost ini apa? Nah, untuk marginal cost ini sendiri, dia ini kayak gini deh konsepnya. Jadi marginal cost ini ketika kita produksi satu barang, itu tuh penambahan biayanya tuh berapa sih? Paham nggak? Misal, kita produksi satu barang ke dua barang. Nah, itu tuh penambahan biayanya tuh berapa? Selisihnya ketika kita produksi satu barang sama produksi dua barang itu selisihnya berapa gitu loh. Jadi setiap penambahan yang namanya marginal itu kan ketika kita nambah satu barang berapa sih penambahannya itu gitu loh. Nah, kalau marginal cost berarti ketika kita nambah satu barang berapa sih biaya tambahannya itu gitu loh. Oke, kita contohin aja langsung di sini ya. Nah, ini marginal costnya untuk yang nol jelas nggak ada lah ya. Nah, jadi marginal costnya untuk yang output satu ini 7 didapat dari mana? Yaitu ini, dari total cost ya, bukan dari variabel atau fix. Nah, dapat 7 ini dari sini. Ketika kita produksi nol biaya kita itu 12. Ketika kita produksi satu biaya kita itu 19. Maka dari itu, yang dikatakan dengan marginal cost itu, ini kan penambahan kan, penambahan dari 0 ke 1 ini kan penambahan satu unit output kan. Nah, maka dari itu, itulah selisih costnya ini berapa dari penambahan satu unit output itu, yaitu segini, 19 dikurangi 12, yaitu sebesar 7 di sini. Paham kan? Nah, selanjutnya juga sama. Dari output 1 ke output 2, kita nambah satu barang lagi nih. Nah, di output 1 kita itu biayanya itu 19 loh. Terus di output 2, itu tuh kita biayanya itu 22. Nah, ini selisihnya berapa nih? Yaitu sebesar 3. Paham kan? Nah, terus selanjutnya juga sama nih dari output 2 ke output 3 itu di output 2 kita biayanya itu 22. Di output 3 itu tuh kita biayanya 30. Nah, maka dari itu selisihnya berapa nih? Yaitu sebesar 7. 8 maaf. Ya kan? Nah, ini juga sama dan hubungannya terus sama ya. Ini 10, sini 10, ini 15. Dari 5 ke 6 ini penambahannya itu 23 ya. Tulis ya, sama ya. Nah, selanjutnya untuk average variable cost. Nah, ini namanya average berarti kata-kata ya. Nah, berapa sih average-nya kata-katanya daripada variable cost? Ya, kalau ini rumusnya dia itu tinggal dibagi aja, dibagi sama outputnya. Nah, kalau 0 ini kan variable cost-nya 0, maka nggak perlu kita cari ya di sini, makanya dihitemin tuh ya di sini. Nah, terus untuk yang output 1, maka dari itu variable cost-nya berapa dibagi sama outputnya, yaitu sebesar 7. Nah, terus untuk variable cost-nya yang output 2 itu 10, outputnya itu 2, yaudah dibagi aja sama outputnya. Jadi yang namanya average itu ya itu sih, jadi kita tuh biayanya berapa dibagi sama jumlah outputnya gitu loh. Itu 5 kan, 10 bagi 2 5 kan. Jadi masing-masing output itu harganya berapa sih, bisa dibilang gitu lah ya. Costnya itu berapa sih masing-masing output, variable costnya itu berapa sih masing-masing output gitu loh. Nah, ini dari selanjutnya di output 3 itu 18 biaya variable costnya, maka dari itu 18 bagi 3 kita dapat 6. Terus selanjutnya 7, 8,6 dan 11. Oke, tinggal dibagi aja ya, variable cost dibagi sama output. Oke, untuk average ya. Nah, untuk average fixed cost itu juga sama, namanya average berarti kata-kata tiap kita produksi barangnya berapa itu ya total biayanya itu dibagi sama jumlah barangnya itu, udah gitu sih. Nah, karena di sini fixed cost berarti kita ambil dari sisi fixed cost ya di sini. Fixed costnya itu 12 di sini untuk output 1
dibagi 1 ya, karena outputnya 1 berarti 12, terus 12 dibagi karena outputnya 2 bagi 2 6 dan seterusnya. Kalian lanjutin aja, tinggal dibagi aja fixed costnya dibagi sama outputnya berapa. Oke. Lalu terus selanjutnya average total cost ini juga sama, namanya average ya, itu rata-rata. Ya udah, karena di sini total cost berarti kita ambil dari sisi total costnya di sini. Nah, di sini 19 bagi 1 ya udah 19 gitu. Terus di sini 22 bagi 2 yaitu 11 gitu ya kan. Udah, intinya average total cost ini total cost dibagi sama outputnya berapa. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk yang B-nya dan seterusnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.